Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Sara Yulianti, Eskep MKes Epid. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah epidemiologi, di mana mata kuliah epidemiologi ini ditujukan untuk mahasiswa program studi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan semester 4 dengan kode mata kuliah yaitu epidemiologi 1024211 yang berbobot 2 SKS yang akan diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi di kelas dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah epidemiologi yaitu membahas tentang konsep dasar epidemiologi, ukuran-ukuran epidemiologi, desain studi dalam epidemiologi, surveillance kesehatan dan investigasi wabah dengan fokus utama pada pemanfaatan data rekam medis dan informasi kesehatan, di mana mahasiswa akan dilatih untuk memahami bagaimana data yang mereka kelola sehari-hari menjadi fondasi penting bagi analisis epidemiologi, pemantauan tren penyakit, dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 1 menguasai konsep teoritis statistika, klasifikasi dan kodifikasi penyakit atau ICD-10 serta dasar-dasar epidemiologi untuk menunjang pengelolaan informasi kesehatan. Dan untuk CPL 2 diharapkan mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data dan statistik morbiditas dan mortalitas dari rekam medis untuk keperluan pelaporan internal dan eksternal. Pada CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam melakukan analisis data kesehatan secara sederhana. Dan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain. Yang pertama, untuk CPMK pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peran epidemiologi dalam sistem informasi kesehatan. Kemudian CPMK yang kedua mampu menghitung, menginterpretasi, dan menyajikan ukuran-ukuran frekuensi penyakit, serta ukuran morbiditas dan mortalitas. Dan CPMK yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber data epidemiologi dan peran strategis rekam medis sebagai sumber data utama kesehatan. Serta CPL yang keempat diharapkan mahasiswa mampu membedakan desain studi epidemiologi deskriptif dan analitik serta aplikasinya dalam analisis data kesehatan. Dan CPMK yang kelima diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan alur kerja surveillance epidemiologi serta peran perekam medis di dalamnya. Dan untuk CPMK yang terakhir, CPMK yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam penyelidikan kejadian luar biasa atau KLB dan kontribusi data rekam medis dalam prosesnya. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi ini yang pertama
Pengantar epidemiologi. Saya menjelaskan mulai dari definisi, sejarah, ruang lingkup, serta trias epidemiologi. Kemudian materi yang kedua ada riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahannya, serta materi yang ketiga ada epidemiologi deskriptif, yaitu variabel orang, tempat, dan waktu. Dan materi yang keempat yaitu tentang ukuran frekuensi penyakit, rate ratio, dan proporsi. Serta materi yang kelima yaitu ukuran morbiditas, tentang insidensi dan prevalensi. Kemudian materi yang keenam ukuran mortalitas, yaitu ukuran angka kematian, ukuran CDR, ASDR, CFR, MMR, dan IMR. Serta materi yang ketujuh yaitu tentang sumber data epidemiologi. Fokusnya itu sumber data yang ada di rekam medis, kemudian sumber data yang ada di SIK DA, dan survei-survei yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah epidemiologi ini mencakup yang pertama ada kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa selama mengikuti mata kuliah dengan bobot poin 10%. Kemudian yang kedua tugas proyeksi individu maupun kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan sebesar 25%. Dan dari kuis yaitu sebesar 10%. Selanjutnya penilaian akhir berupa ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi dengan materi pada pertemuan yang ketiga, yaitu yang membahas tentang epidemiologi deskriptif. Mari kita simak bersama-sama videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Masih semangat hari ini? Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya untuk mata kuliah epidemiologi, di mana hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang materi epidemiologi deskriptif. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Oke, kalau begitu saya absensi terlebih dahulu. Untuk Anung Padilla, Aulia Novitasari, Dina Amelia, Panji Erwanto, Panji, Putri Purnamasari, Sylvia Ayu, Susilawati, hadir. Oke, alhamdulillah ya, ternyata hari ini banyak yang hadir di mata kuliah saya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau mereview pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi pertemuan kita minggu lalu itu kita membahas tentang apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Oke, silakan angkat tangan. Ya, kita bahas apa, Dek? Minggu lalu Epidemiologi 3 penyebab penyakit pada epidemiologi. Yang pertama, ada yang tahu sebelum kita masuk ke materi, karena ini adalah konsep dasar kenapa sih orang
seseorang itu bisa sakit ya. Jadi ada 3 konsep dasar yang minggu lalu kita sudah bahas. Kira-kira ada yang tahu, masih mengingat apa saja? Oke, Putri. Yang pertama ada agent atau penyebab. Agent atau penyebab timbulnya penyakit dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Di primer diantaranya ada biologi, nutrisi, fisik, kimiawi, sedangkan di sekunder adalah unsur pembantu dari primer yang dapat menimbulkan penyakit. Oke, itu adalah materi pertemuan kita minggu lalu ya, di mana materi minggu lalu akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi tentang epidemiologi deskriptif yang akan menjawab pertanyaan siapa, di mana, dan kapan penyakit tersebut berlangsung atau terjadi. Nah, epidemiologi deskriptif ibaratkan kita itu adalah seorang detektif kesehatan ya. Yang namanya detektif itu tugasnya adalah untuk mencari tahu. Nah, dalam epidemiologi deskriptif yang kita cari tahu adalah siapa yang sakit, di mana terjadinya, dan kapan terjadi. Inilah tugas kita sebagai seorang perekam medis ya. Jadi sebagai seorang perekam medis, hal apa yang dapat kita lakukan dalam menunjang pelaporan epidemiologi deskriptif tadi? Salah satunya adalah kita harus mencatat data kesehatan atau data riwayat penyakit dengan baik dan benar. Di sini menurut John Emlas dan Leon ya menyebutkan bahwa epidemiologi deskriptif itu adalah studi yang menggambarkan distribusi. Distribusi itu maksudnya pola penyebaran penyakit dan frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah kasus atau penyakit yang terjadi di suatu populasi ya. Tujuannya apa? Ya, kalau dilihat dari deskriptif yang tadi ya, bahwa tujuannya itu adalah yang pertama menggambarkan beban penyakit yang terjadi dalam populasi. Siapa yang dimaksud populasi? Manusia. Populasi itu adalah sekumpulan atau kelompok orang atau masyarakat. Contohnya populasi ibu hamil, kemudian populasi lansia atau populasi anak dan balita ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok yang beresiko tinggi. Masuk kelompok beresiko tinggi adalah tadi lansia, karena semua sel yang ada di anggota tubuh lansia tersebut pasti sudah menurun, baik itu dari kualitas dan kuantitasnya. Kemudian selain lansia ada lagi kelompok anak atau bayi ya. Jadi bayi dan anak-anak itu juga masuk ke dalam kelompok beresiko tinggi karena di sana sel imunnya belum terbentuk sempurna. Oke, kita masuk ke trio epidemiologi deskriptif. Ada 3. Yang pertama ada siapa, kemudian selain siapa, mana, dan kapan. Ya. Untuk siapa di sini maksudnya adalah siapa yang terkena penyakit. Apakah lansia, apakah dewasa, atau anak-anak. Ya, jadi sebagai seorang perekam medis, kaitannya di sini adalah bagaimana seorang perekam medis tadi
menentukan atau mencatat identitas pasien dari siapa yang terkena penyakit tadi, ya, mulai dari tanggal lahirnya, namanya, jenis kelamin, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, pendidikan terakhir apa, ya. Jadi data tentang identitas itu harus diisi dengan lengkap. Kemudian kita masuk ke variabel tempat. Untuk variabel tempat, ya, variabel tempat ini menandakan di mana kasus tersebut terjadi. Kemudian kita masuk ke variabel waktu atau when. When ini adalah kapan kasus atau penyakit tersebut terjadi. Kapan harinya, kalau bisa jamnya kapan, hari apa, kemudian bulannya dan tahunnya. Nah, di sini berdasarkan waktu, pola yang sering terjadi adalah yang pertama, tren jangka panjang. Misalnya kasus yang tidak menular, ada diabetes mellitus. Biasanya tiap tahun itu trennya akan selalu naik, atau kasus hipertensi juga sama, ya. Kemudian yang kedua, tren kedua ada musiman, DBD. Nah, biasanya untuk DBD ini akan meningkat sesuai dengan musim yang terjadi di wilayah tersebut. Kalau dia musim hujan, sudah musim hujan, biasanya kasus DB ini akan meningkat. Saya lanjut. Di sini saya akan ulas sedikit ya tentang perbedaan antara epidemiologi deskriptif dan analitik. Jadi perbedaan yang mendasar adalah jika kita menggunakan pendekatan deskriptif, maka di dalam proses pembuatan laporannya itu kita akan menggambarkan fenomena yang terjadi. Siapa fokusnya? Fokusnya itu tadi ketiga poin tadi ya. Yang pertama apa? Siapa, kapan, dan di mana. Kalau untuk analitik, fokusnya adalah siapa, di mana, kapan. Apa yang membedakan kira-kira? Apa yang membedakan antara analitik dan deskriptif? Nanti kita skip itu ya, dia materinya sama. Oke, kita lanjut ke peran penting perekam medis dalam epidemiologi deskriptif. Kira-kira ada yang tahu sebagai seorang perekam medis apa sih peran penting kita dalam epidemiologi deskriptif? Mungkin Irzi bisa bantu jawab sih. Kira-kira apa peran kita sebagai seorang perekam medis kaitannya dengan epidemiologi deskriptif? Dapat menyiapkan data. Menyiapkan data. Kira-kira kita yang menyiapkan data? Seorang perekam medis di rumah sakit atau di puskesmas itu ketika ada kasus terjadi, langkah awal yang harus dilakukan itu adalah tadi mencatat. Jadi sebelum data itu disiapkan, kita harus mencatat data tersebut, ya. Jadi dari pencatatan yang ada di rumah sakit, kita bisa menjadi tadi ini ya, sumber data primer. Karena memang sumber data primer yang ada di rumah sakit dan yang ada di puskesmas sumbernya itu adalah dari pencatatan rekam medis yang baik. Ibaratnya nih, kalau data yang kita
catat dan kita sajikan itu tidak baik, maka analisis yang akan kita lakukan itu juga salah. Nah, di sini ada nih. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan garbage in, maka itu garbage out. Yang mengartikan sampah yang masuk, maka sampah yang keluar. Begitu juga dengan data yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi ketika kita mencatat data yang salah atau data sampah, maka yang akan kita analisis adalah data sampah tadi yang udah kita catat. Sehingga perannya adalah yang kedua, menjamin kelengkapan dan akurasi data. Jadi tingkat kelengkapan dan akurasi data tersebut menentukan analisis yang akan kita hasilkan. Ya. Oke, kemudian hari ini kita masuk ke studi kasus sederhana. Jadi di sini ada skenario, ada suatu kasus, seorang kepala puskesmas melihat ada lonjakan pasien dengan keluhan diare akut. Ya, jadi dalam 1 minggu terakhir itu terjadi peningkatan diare secara signifikan. Kemudian beliau meminta Anda sebagai seorang perekam medis untuk menyediakan data awal untuk investigasi kasus tersebut. Ya, jadi sebagai seorang perekam medis, apa yang akan kita lakukan atau apa tindakan Anda untuk menyelesaikan permohonan dari kepala puskesmas tadi? Ya, jadi silahkan nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok dan kita diskusikan untuk masing-masing kelompok. Silahkan nanti mendiskusikan berdasarkan konsep orang, tempat, dan waktu tadi kasus yang terjadi di puskesmas tersebut. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk kita diskusi bersama. Diskusi kelompok dulu, nanti setelah itu kita akan diskusi bersama. Oke, sudah 15 menit, sudah didiskusikan hasil kelompok. Bagaimana hasil diskusi untuk kelompok 1? Sudah, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Jadi silakan hasil diskusi kelas berdasarkan orang, konsep orang itu bagaimana hasilnya dari kasus yang terjadi di puskesmas tersebut? Berdasarkan kelompok usia balita 0 sampai 5 tahun 25 orang 47%, anak-anak 6 sampai 12 tahun 15 orang 28%, remaja 13 sampai 18 tahun 5 orang 9%, dewasa 19 sampai 50 tahun 6 orang 11%, lansia 50 tahun 2 orang 5%. Catatan mayoritas penderita adalah kelompok usia balita dan anak-anak sekolah dasar. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 28 orang 53%, perempuan 25 orang 47%. Catatan tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin. Oke. Ya, jadi betul tidak jawaban kelompok 1? Betul. Jadi jika ada pertanyaan bagaimana ya. Oke, kita fokus kembali. Jika ada pertanyaan bagaimana menjelaskan konsep orang, maka jawabannya tadi betul ya. Jawabannya itu kita harus menguraikan pertama berdasarkan jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin? 2. Laki-laki dan perempuan. Dari jenis kelamin tadi kita juga dapat menguraikan sesuai dengan usia yang terkena kasus tersebut atau penyakit tersebut ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki ada berapa yang anak-anak terkena, yang remaja terkena berapa orang, dewasa berapa orang, dan
lansia. Oke, berdasarkan orang tadi sudah jelas. Silakan untuk kelompok 2 mendeskripsikan sesuai dengan tempat. Siapa yang menjawab? Saya. Oke, Luna silakan. Dari data ini menunjukkan lokasi geografis tempat tinggal para pasien untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya klaster atau area spesifik berdasarkan wilayah desa atau kelurahan. Untuk desa Mekarjaya 35 kasus 66%. Kemudian desa Sukumaju 10 kasus 19%, desa Tirta Asri 5 kasus 9%, luar wilayah kerja 3 kasus 6%. Untuk catatan terlihat konsentrasi kasus yang sangat tinggi berasal dari desa Mekarjaya. Kemudian detail lokasi di desa Mekarjaya. Dari 35 kasus di desa Mekarjaya, 28 kasus 80% berasal dari RW 03 dan RW 04 yang lokasinya berdekatan dan sama-sama menggunakan sumber air dari sumur gali. Oke ya. Jadi analisis berdasarkan tempat bahwa ada berapa desa yang terdampak kasus diare tersebut. Ya, ada berapa desa yang terdampak tadi? 2 desa apa 4 desa? 4. Ya, yang terdampak ada 4 desa. Di mana desa yang paling banyak yang terkena diare adalah Mekarjaya. Jaya ya. Jadi nanti kita akan menguraikan lagi dari 4 desa tadi. Ternyata desa Mekarjaya ini mengalami diare tertinggi. Diuraikan lagi ya. RW berapa, RT berapa, kemudian kelurahan ya. Ya. Oke, seperti itu. Adik-adik yang kelompok lain? Kelompok lain jawabannya sama apa? Beda? Oke, sama. Oke, jadi silakan untuk kelompok 3 mendeskripsikan sesuai dengan waktu. Bagaimana hasilnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, Laila. Distribusi berdasarkan waktu yang dimana berdasarkan tanggal kunjungan ke puskesmas. Hari Senin 3 kasus, Selasa 6 kasus, Rabu 11 kasus, Kamis 18 kasus. Yaitu hari Kamis itu 18 kasus puncak kunjungannya. Terus Jumat 9 kasus, Sabtu 4 kasus, Minggu 2 kasus. Catatan kurva kasus menunjukkan adanya puncak yang tajam pada hari Kamis, yaitu sebesar 18 kasus. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya paparan dari sumber yang sama yang terjadi sekitar 1 sampai 3 hari sebelum puncak tersebut, misalnya pada hari Senin atau Selasa. Oke. Berdasarkan waktu ya, jadi dari waktunya itu terjadi berapa lama itu? 1 minggu, di mana puncak kasus terjadi pada hari Kamis. Kamis ya.